Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa kualitas air yang buruk dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pembudidaya ikan? Dan tahukah kamu bahwa kualitas air yang buruk dapat menyebabkan berbagai penyakit pada ikan? Bakteri, virus, dan parasit mudah berkembang biak dalam air dengan kualitas yang buruk. Penyakit-penyakit ini tidak hanya menyebabkan kerugian seperti kematian ikan, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas hingga kerusakan lingkungan. Bayangkan saja, kematian ribuan ikan dalam satu kali kejadian bisa menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar. Belum lagi, pengobatan ikan yang sakit dan penurunan harga jual hasil panen akibat kualitas yang menurun. Semua ini tentu saja akan membebani para pembudidaya ikan. Maka dari itu, perkenalkan Hydro Monitor. Hydro Monitor hadir sebagai solusi cerdas untuk para pembudidaya. Dengan kemampuan untuk memantau parameter penting seperti suhu, pH, dan kekeruhan air secara real time, Hydro Monitor sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan ikan. Dengan Hydro Monitor, para pembudidaya ikan dapat memantau kualitas air tambak secara real time hanya melalui aplikasi mobile yang kami sediakan, yang tentu saja dapat mengefisiensikan waktu pembudidaya. Melalui aplikasi Hydro Monitor ini, pembudidaya dapat melihat suhu, pH, dan tingkat kekeruhan air tambaknya. Selanjutnya, apabila terjadi penurunan kualitas air, aplikasi akan segera mengirimkan notifikasi sehingga pembudidaya bisa segera mengambil tindakan sebelum terjadi masalah yang lebih serius. Dengan tersedianya fitur historis, pembudidaya juga dapat membuat keputusan yang lebih akurat dalam mengelola tambak mereka. Dan terakhir, dengan Hydro Monitor, pengoptimalan kondisi air dapat dicapai, sehingga pembudidaya ikan dapat meningkatkan pertumbuhan ikan dan mengurangi biaya produksi. Diagram use case ini menggambarkan bagaimana admin dan pengguna berinteraksi dengan sistem untuk tujuan masing-masing. Admin memiliki peran dalam mengelola data artikel dengan menambah, mengedit, atau menghapus informasi. Sementara itu, pengguna berinteraksi dengan fitur sistem, pengguna harus melakukan login atau registrasi untuk mengakses aplikasi. Setelah login, pengguna dapat memantau kualitas air secara real-time, melihat data historis untuk analisis, serta menerima notifikasi apabila parameter kualitas air berada pada level yang tidak aman. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses artikel yang telah dikelola oleh admin. Diagram activity ini menjelaskan alur kerja dari sebuah aplikasi berbasis IoT untuk memantau kualitas air tambak, suhu, dan pH air secara real-time. Proses dimulai dari sisi pengguna, di mana pengguna terlebih dahulu melakukan login atau registrasi. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama aplikasi yang akan menampilkan data kualitas air secara real-time. Kemudian sensor IoT yang terhubung mulai mengumpulkan data terkait suhu, pH, dan kualitas air dari lokasi monitoring. Kemudian data akan dikirimkan ke server yang memiliki tugas menerima, menyimpan, memproses, dan mengolah data sensor. Data yang sudah diproses ini selanjutnya dikirimkan ke aplikasi IoT, sementara data yang diterima dari sensor akan diproses untuk ditampilkan secara real-time di dashboard pengguna. Sistem juga secara otomatis memantau parameter kualitas air dan memeriksa apakah parameter tersebut berada di dalam batas aman. Jika terdeteksi kondisi tidak aman, seperti suhu air yang terlalu tinggi atau nilai pH yang berada di luar ambang batas yang diperbolehkan, maka sistem akan mengirimkan notifikasi peringatan kepada pengguna. Berdasarkan notifikasi tersebut, pengguna dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kualitas air tetap dalam kondisi yang optimal. Oke, saya akan memberitahukan sensor yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan 3 sensor. Yang pertama yaitu sensor DS18B20 yang memiliki fungsi untuk memeriksa suhu air dan turbidity, memeriksa kekeruhan air, dan sensor pH berfungsi untuk memeriksa pH air. Dan datanya akan ditampilkan di LCD. Ini pH air, temperaturnya, turbidity skalanya 7, pH air 6,
dan turbidity 8. Berikut ini saya akan menemukan aplikasi yang telah kami buat. Nama aplikasi kami yaitu Hydromonitor. Pada saat aplikasi dibuka, akan menampilkan splash screen yang menampilkan kelebihan dari aplikasi ini. Setelah splash screen, akan halaman login. Jika kita belum membuat akun, kita perlu melakukan register dengan mengklik register. Di sini saya akan buat akun dengan nama username, Rahim 1, Gmailnya rahimsa11gmail.com, passwordnya 123. Nah, setelah itu kita gunakan akun yang tadi kita buat untuk melakukan login. Dan 11.123. Ini adalah tampilan halaman utama kami yang menampilkan data sensor secara real time, seperti sensor pH air, sensor suhu air, dan sensor kekurangan air, yaitu sensor turbidity. Dan akan muncul notif kualitas air buruk jika pH air, suhu air, dan kekurangan air turbidity statusnya buruk. Misal seperti ini. Dan sini juga ada artikel yang menampilkan cara membudidaya ikan, dan jika diklik artikelnya akan diarahkan ke artikel tersebut seperti ini. Dan sini juga ada profile yang menampilkan username, password, dan email yang digunakan untuk login tadi. Ini juga ada history. History ini berfungsi untuk menampilkan data history sensor pH dan sensor suhu air. Yang ini adalah data history suhu air. Dan kita geser ke bawah akan menampilkan data storage sensor pH air. Dan sini juga ada tentang aplikasi kami, yaitu menampilkan aplikasi kami. Oke, itu saja demo dari aplikasi kami.